sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah ada. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore menjelang malam. Rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di GPD USA, juga selamat sore bagi keluarga hamba Tuhan yang ada di Denver, Colorado. Dan kami mengucapkan juga selamat sore buat semua jemaat Tuhan pemirsa yang ada di Amerika. Dan selamat pagi buat seluruh keluarga jemaat Tuhan yang ada di Indonesia, yang ada di luar Amerika. Apa kabar semuanya? Kita percaya kita semua aman dalam perlindungan Tuhan ya. Dan puji Tuhan, saat ini kita akan mengadakan ibadah tutup puasa bersama. Kita percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita semua. Dan puji Tuhan sudah hadir bersama kami yang akan memimpin acara pada sore menjelang malam hari ini, yang akan memimpin pujian, Ibu Pendeta Selvi Tasik, dan yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Albert Tiko Alu. Haleluya, selamat beribadah, dan seterusnya acara ini saya serahkan kepada Ibu Pendeta Selvi Tasik yang akan memimpin kita dalam pujian penyembahan. Silakan Ibu Selvi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bu Pendeta Angel atas kesempatannya sore hari ini. Saya ucapkan selamat sore semuanya. Selamat kita beribadah. Puji nama Tuhan. Mari kita akan buka ibadah kita dengan pujian penyembahan. Satu pujian, dan setelah itu nanti doa pembukaan. Saya minta dengan kasih Kristus Bapak Pendeta Jemli akan pimpin dalam doa pembukaan. Kita menyanyi dulu satu pujian. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan Bapak Pendeta Jemli.
Haleluya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Kami Haleluya. bersyukur buat hari ini. Kami bisa ketemu satu dengan yang lain. Kami bisa beribadah. Dan bagi rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah berpuasa, kami akan tutup puasa. Kami percaya Haleluya. ini semua terjadi karena kekuatan kuasa daripada Tuhan sendiri yang menjadi bagian kami. Kami mau beribadah ya Bapa. Kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Jemli. Puji Tuhan. Mari Puji saudara, Tuhan. kita lanjutkan pujian penyembahan kita. Kita akan nyanyikan pujian ini. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini engkau dalam pergumulan yang berat, ada masalah-masalah, pergumulan-pergumulan dalam hidupmu, dan engkau merasa bahwa sepertinya doamu belum tidak dijawab Tuhan. Saudaraku, Tuhan bukan tidak menjawab doa kita, tetapi Tuhan sedang bekerja di dalam kita. Dia sedang menyiapkan yang terbaik bagi saudara dan saya. Dia mendengar lebih daripada yang kita doakan, dan Dia akan menjawab lebih daripada yang kita harapkan. Karena kuasa Allah yang bekerja di dalam kita itu adalah kuasa yang ajaib, yang sanggup memberikan jawaban atas doa-doa kita, melampaui segala doa dan harap kita. Tuhan baik. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Izinkanlah Dia bekerja. Dia bekerja dengan caranya. Dia bekerja dengan kuasanya. Dan satu hal yang pasti, kasih-Nya terhadap kita adalah kasih yang luar biasa. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Roma 8 ayat 28 katakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Allah selalu bekerja bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Dia punya rancangan yang indah bagi kita. Segala sesuatu yang Allah sedang siapkan bagi kita akan tiba waktunya ketika Dia menyatakan kasih-Nya, jawaban atas doa-doa kita. Disitulah waktu yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur senantiasa karena Engkau baik Tuhan. Engkau baik, haleluya, haleluya, haleluya. Rancangan Tuhan atas kehidupan kita adalah bukan rancangan kecelakaan, tetapi firman Tuhan katakan bahwa aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang indah penuh pengharapan. Oh haleluya, di dalam Tuhan kita selalu punya masa depan yang indah dan penuh pengharapan. Sebab itu biarkan Tuhan bekerja di dalam kita. Biarkan Dia mau menyatakan kehendaknya dalam hidup kita, dan biar kita hidup seturut dengan kehendak dan rencananya, maka kita akan melihat semua pasti indah pada waktunya. Haleluya.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Kasih-Mu luar biasa, Engkau Allah yang setia. Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang memberi kami hidup. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mau tetap percaya. Kami mau tetap berharap kepadamu. Haleluya, haleluya. Kekuatan kami hanya dalam Engkau Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kami sukacita. Kekuatan Tuhan untuk terus melayani Engkau. Untuk terus mengiring Engkau Tuhan. Sampai akhirnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di dalam hadirat-Mu sore hari ini. Menikmati pujian penyembahan, menyembah Engkau. Tuhan, tiba saatnya kami akan dengar firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan sore hari ini. Untuk menjadi berkat bagi kami. Pakai lidah mulut hamba-Mu, kuasai hati dan pikirannya. Bahkan seluruh kehidupan hamba-Mu. Biar sore hari ini benar-benar kami diberkati dengan firman Tuhan. Suara Tuhan yang Engkau sampaikan melalui lidah mulut hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta Albert Tikualu. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat jumpa lagi di waktu penutupan doa puasa kita hari ini. Haleluya. Saya yakin, saya percaya doa puasa kita hari ini betul-betul didengar oleh Tuhan. Saya tidak berlambatan, tapi saya mau mengucapkan juga selamat bergabung buat Bapak Pendeta Yesaya yang bersama keluarga dan jemaat di GPD USA ini. Haleluya. Ada haleluya? Puji Tuhan. Dan mari saudara, kita akan segera membaca beberapa ayat dalam Efesus 3 ayat 4-6. Demikian firman Tuhan. Efesus 3 ayat 4-6. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saudara, firman Allah saya beri judul
ya gaya hidup pewaris kerajaan Allah. Saya yakin, saya percaya saudara dan saya di hari ini, baik yang di bagian waktu pagi hari dan di bagian kita di Amerika ini, saudara sudah mempunyai sertifikat ahli waris. Haleluya. Bukan ahli waris duniawi, bukan ahli waris budal-budal orang tua, tetapi ahli waris kerajaan sorga. Sebab itu mari saudara, jangan sampai ahli waris itu hilang. Maka mari saya akan bacakan buat saudara di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Jangan sampai kita kehilangan kita punya ahli waris. Sebab walaupun kita sudah punya ya statement ahli waris, tetapi kalau kita tidak jaga ahli waris kita ini, maka kita akan kehilangan warisan itu, warisan sorga itu. Karena saudara sadar atau tidak, kita di hari-hari ini sudah pada waktu atau masuk pada hari-hari atau hari-hari yang jahat, di mana sadar atau tidak sadar kita sudah ada di akhir daripada akhir zaman, di mana Alkitab katakan ya, haleluya, dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18, demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat ini ditulis kurang lebih 2000 tahun yang lalu, saudara. Tetapi sampai saat ini kita percaya inilah waktu yang terakhir yang dikatakan Allah atau dikatakan Alkitab yang kita baru saja baca tadi. Tetapi saudara, apabila kita sadar dan kita tahu bahwa kita ini sudah menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah, yang walaupun demikian si iblis, si roh-roh antikris itu tidak akan berhenti, bahkan lebih memperkuat, mempercanggih caranya untuk supaya mengelabui pewaris-pewaris kerajaan sorga ini, yaitu saudara dan saya. Ya. Dan kita tahu roh-roh antikris itu sangat lincah, saudara. Bahkan dalam ayat lain dikatakan dari mana mereka ada. Dan mereka itu ada di antara kita tadinya. Tetapi karena mereka itu ya yang suka mencari nama mungkin, maka mereka tidak sungguh-sungguh dengan kita, maka saudara harus waspada dalam hal ini. Tetapi saudara, apabila kita sudah sadar dan kita tahu bahwa Tuhan itu mempunyai rencana buat saudara dan saya.
Kalau kita lihat bagaimana, saya mengambil contoh bagaimana kekuatan, kepastian, dan satu ketaatan yang luar biasa pada ketiga atau keempat pemuda Ibrani yang ditawan atau dibawa oleh bangsa Babel oleh Raja Nebukadnezar, yang kita tahu adalah 4 pemuda yang terpilih ini, saudara, yang ditempatkan di istana raja, yaitu Daniel, Misael, Hananya, dan Asaria. Saudara, di dalam Daniel itu, coba saya lihat dalam Daniel pasal 1, ya. Haleluya. Daniel pasal 1 ayat 7 saja. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel yang punya arti hakimnya Allah, tapi diganti namanya Belsasar atau dewa harta terpendam. Misael diganti namanya yang tadinya mempunyai arti siapa seperti Tuhan, haleluya. Diganti Mesak yang artinya tamannya raja. Hananya yang mempunyai arti kesukaan Tuhan, dan diganti Sadrak, yaitu juru tulis agung. Asaria yang punya arti Tuhan menolong, diganti Abednego yang punya arti hamba Dewa Nego. Nah, saudara, keempat pemuda Ibrani ini memang terpilih. Tetapi walaupun mereka sudah ada di istana raja Nebukadnezar, tetapi mereka tidak mau supaya keadaan mereka itu yang diganti keadaan mereka. Tetapi walaupun mereka punya nama diganti, nama boleh diganti, tetapi saudara, gaya hidup mereka adalah gaya hidup yang mempertahankan warisan mereka di kerajaan yang lebih daripada kerajaan Babilonia atau Babel, kerajaan sorga yang mereka pertahankan. Buktinya, saudara, kita lihat bagaimana Daniel, pertama Daniel, yang pada saat Daniel mendengar akan haleluya, tunggu saya lihat. Pada saat Daniel mendengar bahwa keputusan atau siasat daripada teman-temannya di istana itu, bahwa ada peraturan yang baru yang dicap oleh Raja Darius, bahwa tidak ada lagi yang boleh menyembah, berdoa kepada lain-lain selain daripada raja. Maka raja mengizinkan itu, tapi raja tidak menyadari bahwa Daniel yang tidak pernah terganggu atau tidak pernah merubah akan gayanya sebagai pewaris kerajaan sorga,
tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan atau yang telah menjadi keputusan raja dunia. Maka Daniel pergi tetap dalam kebiasaannya berdoa. Haleluya. Setiap hari 3 kali dia berdoa di kamar atasnya. Walaupun pada saat itu telah ada peraturan yang tidak boleh lagi menyembah selain menyembah kepada raja. Tetapi karena Daniel mempertahankan warisannya, ya, mempertahankan kepercayaannya, imannya kepada Tuhan, maka dia tidak terkontaminasi dengan aturan-aturan dunia. Saudara, kita tahu kisah Daniel ini. Saya tidak perlu baca-baca lagi ayatnya. Bahwa di saat dia mendengar bahwa perintah atau keputusan yang diambil oleh istana bahwa tidak boleh lagi menyembah atau berdoa kepada ilah lain, maka Daniel tidak mengurangi akan bukan jadi kebiasaan, tetapi kewajiban dia tetap berdoa kepada Allahnya. Dia tetap berdoa menyembah kepada Tuhan. Akhirnya kita tahu bahwa saudara Daniel ditangkap dan dimasukkan ke lubang singa. Daniel yang membawa warisan daripada Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah, pada waktu masuk dalam lubang atau goa singa, maka goa singa berubah jadi hadirat Tuhan. Sebab apa? Gaya pewaris kerajaan Allah ini dia bawa terus. Haleluya. Demikian kita pun. Kita tahu roh-roh antikris yang lebih menggunakan kecanggihan-kecanggihan di akhir zaman ini yang membuat ada banyak berita-berita di media-media sekarang ini yang mana pada hari-hari akhir nanti, saudara, kita pun mau cari kerja nanti susah kalau yang masih ada di dunia. Karena apa? Ya, baru saja Presiden mantan atau Presiden Jokowi menghadiri rapat di satu negara, saya lupa di Mekah atau mana, mereka diundang bahwa ada pembicaraan mereka di sana bahwa tahun 2030 nanti banyak pekerja nganggur. Karena apa? Karena kehadiran daripada manusia robot. Nah, saudara, bagaimana dengan keadaan kita? Tetapi saya percaya sebelum itu berkuasa, pewaris-pewaris kerajaan surga telah menempati warisannya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Seperti Daniel yang tidak terkontaminasi dengan peraturan dunia, maka kita pun demikian. Kita menghadapi banyak masalah sekarang di akhir zaman ini. Banyak masalah yang kita harus hadapi. Tetapi apabila kita meyakini bahwa kita ini mempunyai
Tuhan yang bukan hanya menciptakan langit dan bumi ini, yang dimana kita tinggal hari-hari ini, yang langit dan bumi akan berlalu, langit dan bumi dunia ini terbatas, tetapi kita akan mewarisi ya tempat yang tidak lagi punya batasan waktu. Haleluya. Sebab itu kita punya gaya, kita harus tunjukkan bahwa kita bukan pewaris dunia ini. Ya. Haleluya. Kita punya tempat bukan dunia ini. Kita adalah orang asing di dunia ini. Satu saat kita akan kembali pada tempat yang dimana kita punya warisan itu tidak lagi terganggu oleh ngengat. Ya. Haleluya. Tidak akan berkarat lagi. Saudara, demikian juga kita lihat bukan hanya Daniel, tapi ketiga temannya, yaitu Misael, Hananya, dan Asaria. Sebagaimana kita sudah dengar tadi, nama aslinya memang sebenarnya adalah siapa yang seperti Tuhan, kesukaannya Tuhan, dan Tuhan menolong. Mereka punya nama diganti oleh Nebukadnezar, tetapi puji Tuhan mereka punya gaya tidak pernah berubah. Ternyata saudara, pada saat kerajaan Nebukadnezar membangun patung yang harus disembah oleh seluruh masyarakat pada masa itu, diumumkanlah di satu saat apabila itu trompet berbunyi, semua harus menyembah. Dan barang siapa yang tidak mau menyembah akan dimasukkan ke dapur api yang menyala. Tetapi saatnya tiba, saudara, Misael, Hananya, dan Asaria tetap berdiri tegap. Tetap berdiri. Ya, haleluya. Lalu mereka dipanggil dan diberi kesempatan untuk sekali lagi, ya, Raja bertanya kepada mereka dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18, saya boleh bacakan buat saudara. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Haleluya. Sebab apa, saudara? Karena mereka sudah punya kepastian bahwa walaupun mereka hangus pada hari itu, tetapi mereka ada tempat yang sudah menjadi, mereka sudah menjadi ahli waris, bukan kerajaan Nebukadnezar, tapi kerajaan Allah. Maka mereka tidak mau menyembah. Dan apa yang terjadi, saudara? Dapur api dipanaskan 7 kali, saudara. Dan mereka pun dilempar ke dalam dapur api itu. Algojo yang mengikat mereka dan melemparkan mereka, justru mereka yang rebah hangus.
Ayat 23 katakan, tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Lanjut saja ayat 25, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat. Ini raja yang melihat. Kita baca ayat 24 ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepadanya, Raja, ya, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Nah, saudara, kita lihat mereka yang dicampakkan di dapur api 3 orang. Tetapi begitu raja melihat, loh, kenapa sudah ada 4? Dan 1 itu seperti anak dewa. Nah, ini yang dikatakan apabila Tuhan tidak menyelamatkan mereka. Ya. Tapi mereka tahu bahwa mereka sebagai pewaris kerajaan sorga, itu api tidak ada apa-apanya. Nah, sebab itu hadirat Tuhan ada di situ. Seperti anak dewa, kata Raja Nebukadnezar. Nah, tindakan atau nama mereka boleh diganti, tetapi gaya mereka tidak berubah. Mereka tetap menjadi pewaris kerajaan surga. Saudara, hari-hari yang akhir ini kita tahu, seperti saya katakan tadi, iblis sangat-sangat cerdik untuk mencoba dan berusaha supaya kita ini bisa ya mengikuti gaya-gaya dunia ini. Dan gaya-gaya dunia ini sangat licik. Bahkan hampir-hampir sama, ya. Dikatakan seperti nabi-nabi palsu. Ya. Mereka jago soal firman, mereka pinter. Bahkan ada, saudara, hari-hari belakangan ini, saya mengenal seorang yang dulunya dekat sekali dengan saya. Tetapi belakangan, saudara, karena saya mengetahui bahwa usahanya untuk memelintir firman Allah, berusaha supaya banyak yang mau ikut idenya, ya, memalsukan atau mempolitisir firman Allah, membawa orang supaya enak-enak aja di dunia ini. Boleh kawin, boleh mawin, boleh cerai, boleh kawin lagi. Ini salah satu, baru cuma salah satu. Ya, tipu daya kuasa setan, kuasa roh-roh antikris yang coba-coba mau membawa kita sebagai ahli-ahli atau sebagai pewaris-pewaris kerajaan Allah. Saudara, mari kita buka mata besar-besar. Lihat firman Allah. Ya. Saudara, jangan sampai kita terkontaminasi dengan hal-hal dunia ini. Ini sangat berbahaya. Tetapi kita percaya, kalau kita selalu aware tentang firman Allah, selalu kita waspada dengan keadaan akhir zaman ini, maka kita percaya hadirat Allah ada bersama dengan kita. Kalau Daniel ada di dalam lubang goa singa pada waktu itu, singa yang sudah lapar, tetapi singa akhirnya menjadi ya seperti patung karena hadirat Allah ada di situ.
Seperti Darius katakan, Allahmu akan menyertai engkau, menyelamatkan engkau. Dan benar, begitu juga ya Misael, Hananya, dan Asaria ini sesuai nama mereka. Mereka tidak takut akan ancaman dunia, ancaman api yang dipanaskan 7 kali itu. Karena ternyata hadirat Allah ada beserta dengan mereka. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita tahu apabila kita mempertahankan keadaan kita sebagai pewaris kerajaan sorga, kita yakin hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan ayat yang terakhir saya akan bacakan buat saudara dalam Wahyu 22. Untuk penutup Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah, saudara, kita lihat firman Allah tidak datang seperti robot, tetapi dia memberi jalan buat kita dan memperingatkan kepada kita bahwa di akhir zaman yang bahayanya kalau tidak ada lagi yang mau bertobat. Sebab dikatakan yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Kita tahu jahat itu bagaimana, ya. Saya tidak usah uraikan kejahatan. Dan yang cemar, ya, saudara, cemar. Kita tahu apa arti cemar. Dan siapa yang benar, haleluya. Benar itu berarti tidak salah. Yang salah itu adalah dosa. Ya. Dosa artinya salah arah. Tapi yang benar itu berarti tempatnya atau yang benar itu adalah pewaris kerajaan Allah. Biarlah terus berbuat kebenaran. Jangan rubah seperti apa yang dipegang oleh Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego. Tetap mereka pegang kebenaran walaupun diancam dengan segala macam. Tetapi yang benar tetap mengerjakan berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, saudara, kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Haleluya. Biarlah ia terus menguduskan dirinya. Yang menguduskan kita, yang kita akan tetap kudus, bukan orang lain yang menguduskan kita, tetapi biarlah ia, haleluya, saudara dan saya, menguduskan dirinya. Jadi kita yang menjaga kekudusan, bukan orang lain. Firman Allah yang mengajar kita, tetap kita pegang dan kita lebih kudus di hadapan Tuhan. Sekian firman Tuhan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Albert Tikwalu yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kita semua. Saudara, kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Kita di dunia ini hanya musafir. Rumah tinggal kita, tempat tinggal kita ada di kerajaan sorga. Biar kiranya kita terus bertekun dalam kebenaran, dalam kekudusan. Supaya ketika sangkakala Allah berbunyi, kita akan pergi bertemu dengan kekasih jiwa kita, Yesus namanya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa syafaat, tapi sebelum itu kita akan nyanyikan satu pujian, Ku pergi, ku pergi. Ini pujian lama sekali,
Saya percaya orang-orang Pentakosta masih ingat pujian ini ya. Saya akan tampilkan liriknya. Dan setelah itu doa syafaat saya minta dengan kasih Kristus akan dipimpin oleh Ibu Rohani dari Denver. Ibu Rohani GPD New Heart, Denver. Ibu Selfie Bangga Padang. Puji Tuhan. Dunia lalulah segera dengan keindahannya, dirusakkan oleh dosa yang keji. Sangat hebat rasanya kalau antikris raja, tapi syukur pada Yesus ku pergi. Ku pergi, ku pergi. Kalau kesusahan datang ku pergi. Sangka kala berbunyi orang saleh naik semua. Kalau kesusahan datang ku pergi. Sekali lagi. Dunia lalulah segera dengan keindahannya, dirusakkan oleh dosa yang keji. Sangat hebat rasanya kalau antikris raja, tapi syukur pada Yesus ku pergi. Ku pergi, ku pergi. Kalau kesusahan datang ku pergi. Sangka kala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Ku pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang ku pergi. Sangka kala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Sekali lagi. Ku pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang ku pergi. Sangka kala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Puji Tuhan, saya persilakan Ibu Pendeta Selfie Bangga Padang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu sore hari ini Tuhan. Di akhir dari doa puasa kami mengucap syukur bahwa kami boleh lakukan semuanya semata-mata karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan di akhir dari doa puasa kami Tuhan, sore hari ini kami mau bersyukur, berterima kasih karena Tuhan baik bagi setiap kami. Kami boleh ada Tuhan dalam pelayanan. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena anugerah Allah yang begitu sempurna dinyatakan bagi setiap kami. Tuhan menjadi doa kami sore hari ini. Biar Tuhan yang meluruskan setiap jalan-jalan kami. Kami tahu dalam pelayanan ada banyak tantangan yang dihadapi ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kami berjalan sendiri dengan hikmat kami manusia. Tapi ada Roh Kudus yang menyertai kami. Kuasa supernatural yang ada bersama dengan kami memampukan kami Tuhan melewati setiap tantangan. Demi tantangan yang harus kami hadapi dalam pelayanan. Menghadapi begitu banyak karakter sidang jemaat Tuhan yang kami hadapi. Tuhan, kami tidak mampu dengan kuat dan gagah kami. Kami selalu berdoa, kami membutuhkan Engkau ya Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan, biar Tuhan pengurapan-Mu boleh terus menjadi bagian kami setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Bertahan di dalam pelayanan, semakin kuat di dalam pelayanan. Dan kami percaya kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan akan kami membawa perjalanan kami from glory to glory ya Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, mujizat lepas mujizat Tuhan dinyatakan. Ketika kami tetap sabar dan tekun dalam kami melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini Tuhan kami bersama-sama berdoa. Kalau di antara kami ya hamba-hamba-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan pulihkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan karena kami percaya bahwa dengan kesehatan kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kami boleh pakai lebih leluasa melayani Tuhan. Yang sedang dalam masalah apapun itu bentuknya Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan hadir memberikan kekuatan pengharapan yang baru ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa setiap masalah yang kami lalui tidak membuat kami lemah Tuhan. Tapi kami akan melihat bahwa iman percaya kami akan dibangun semakin hari semakin kuat dan teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terima kasih.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya sore hari ini Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, kekuatan yang baru dari Tuhan sudah menjadi bagian setiap kami hamba-hamba-Mu. Bahwa dalam perjalanan iman kami Tuhan, apa yang Tuhan percayakan kepada kami harus kami jaga dengan baik Tuhan, sampai Engkau datang kali yang kedua. Kami akan melihat Tuhan kemuliaan Allah akan dinyatakan bagi setiap kami. Mahkota kehidupan yang kekal akan tersedia bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Bahkan sore hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar Tuhan, penganiayaan Tuhan Yesus, bahkan Tuhan ancaman-ancaman yang dihadapi dalam mereka melayani Tuhan. Doa kami kepada Tuhan, kiranya Tuhan menjadi sumber kekuatan kepada hamba-hamba-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak berjuang sendirian, mereka tidak berjuang sendirian ya Tuhan, karena ada Yesus yang memberikan kekuatan, tampil menjadi pembela bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang ada. Biarlah Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan lebih lagi. Kami percaya bahwa di balik kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan, Tuhan akan memperlihatkan kemuliaan Tuhan yang lebih dahsyat. Lutut Tuhan lebih banyak boleh bertelut kepada Tuhan. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku memuji bahwa hanya Yesus yang kami layani, adalah Yesus yang layak disembah dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan, penghiburan, kekuatan boleh menyertai perjalanan pelayanan setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ada dalam masalah finansial juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sudah menyediakan semuanya bagi kami dengan cara-Mu yang hebat dan luar biasa. Perlihatkan kepada hamba-hamba Tuhan bahwa keperluan apa yang mereka butuhkan dalam hidup mereka semuanya diberikan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Engkau sumber sukacita bagi setiap kami hamba-hamba-Mu. Kadangkala lelah, kami harus Tuhan Yesus berjuang di tengah-tengah dunia ini. Tapi kami berterima kasih, kami memuji Tuhan. Karena selalu damai sukacita ilahi yang datang dari surga, yang melampaui segala akal manusia. Ya Tuhan, itu selalu Tuhan berikan bagi setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Bahkan doa kami sore hari ini untuk seluruh keluarga besar kami Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, kami berdoa kiranya berkat-Mu boleh menjadi bagian seluruh keluarga besar kami. Anak cucu kami ya Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal Engkau dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Tuhan. Ini yang menjadi doa kami sore hari ini. Kami sudah berdoa, ungkapkan rasa syukur kami hanya kepada satu nama yang ajaib, Gembala kami yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Maha Besar Tuhan, dengan anugerah Tuhan kita boleh menjalankan doa dan puasa sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kehadiran semua hamba-hamba Tuhan sejak ibadah doa subuh tadi pagi sampai saat ini dalam ibadah tutup puasa bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai kita ketemu lagi pada hari Jumat yang akan datang. Terima kasih untuk seluruh pemirsa jemaat Tuhan yang dengan setia mengikuti ibadah pada hari ini dimanapun berada, baik yang ada di Amerika maupun yang ada di luar Amerika. Semua kita sudah diberkati oleh Tuhan, dan terima kasih buat semua hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, baik di ibadah pagi maupun ibadah tutup puasa pada saat malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah doa dan puasa pada hari ini. Kami minta nanti Bapak Pendeta Hani Pokmo yang akan menutup seluruh rangkaian ibadah doa dan puasa kita sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita nyanyikan satu pujian untuk mengakhiri seluruh kegiatan kita pada hari ini. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how
is our God. Hallelujah. Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. Hallelujah. You are worthy of all praise. Amen. Amen. My heart will sing how great is our God. How great, how great, how great is our God. How great is our how great is our God. Sini Mama Kain, kami persilakan Pastor Hanifong untuk membentuk ibadah di dalam doa. How great is our God. Hallelujah. How great is our God. How great, how great is our God. Segala puji syukur kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sudah menyertai kehidupan kami. Engkau Tuhan Allah yang sudah memberikan warisan ilahi yang luar biasa bagi kami. Engkau Tuhan Allah yang menyertai kehidupan kami. Memberi kesempatan untuk kami berkumpul juga Tuhan pada penutupan puasa Tuhan pada malam hari ini. Kami syukuri Tuhan semua apa yang Engkau sudah kerjakan dan apa yang akan Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Khususnya Tuhan untuk acara di weekend ini Tuhan, persiapan untuk kebaktian-kebaktian di hari Minggu nanti. Engkau Tuhan yang akan beracara di setiap sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Ada pengurapan atas setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Ya, firman-Mu diberitakan, umat-Mu dikenyangkan oleh firman-Mu. Dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Semua mendapatkan berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di akhir pertemuan kami Tuhan, di akhir doa sembahyang kami ini Tuhan, kami mohonkan berkat yang daripada-Mu. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus, boleh kiranya menyertai kami semuanya, dalam apapun yang kami lakukan, dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pelayanan khususnya, di dalam usaha-usaha yang dilakukan dalam apapun, dalam aspek apapun di tengah keluarga, di tengah jemaat yang ada. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menjadikan kami semua kepala dan bukan ekor, dan selalu menaik dan tidak menurun. Diberkati kemanapun kami pergi, keluar masuk kami di desa, di kota, di ladang, dimanapun kami pergi. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami buat, kami rencanakan, apapun yang kami sedang kumuli, semuanya diberkati oleh Engkau. Dan Tuhan, ada kemuliaan yang besar dinyatakan melalui kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dan kami terima berkat-Mu dengan sukacita, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan